Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Semarang akan mempresentasikan tugas dari dosen pengampu Ayang Fitriyanti SSM Ikom dengan mata kuliah Komunikasi Interpersonal. Perkenalkan, nama saya Della Dwi Adiesti, NIM G331 190148. Perkenalkan, nama saya Aulia Alvina Adita, NIM G331 190162. Perkenalkan, nama saya Rivaldi Dalil Alati, NIM G331 190119. Perkenalkan, nama saya Falicia Ilhamia, NIM G331 190173. Nama saya Afif Ridwan Pratama, NIM G331 190139. Di sini saya akan menjelaskan betapa pentingnya komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara verbal atau lisan yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak yang berkaitan. Komunikasi menurut para ahli diantaranya seperti yang disebutkan oleh Anwar Arifin. Menurutnya, arti komunikasi adalah jenis proses sosial yang erat kaitannya dengan aktivitas manusia, serta syarat akan pesan maupun perilaku. Kita perlu mempelajari komunikasi. Komunikasi adalah hal yang mendasar dalam hidup kita. Buktinya, hampir setiap hari kita berkomunikasi, mengirimkan dan menerima pesan dengan anggota keluarga, teman, saudara, rekan kerja, baik secara langsung lewat tatap muka atau melalui bantuan sosial media. Bahkan, keputusan dalam hidup kita termasuk memilih jurusan ilmu untuk masa depan kita akan dapat dibuat menggunakan proses komunikasi. Pentingnya belajar komunikasi adalah komunikasi memegang peran penting dalam kehidupan manusia, baik dalam sosial ataupun pribadi. Karena itu, mempelajari teori komunikasi dan penerapannya sangat penting bagi kita. Komunikasi yang efektif dapat membantu kita memecahkan permasalahan yang ada dalam kehidupan sosial, profesional, dan pribadi, serta memperbaiki hubungan bermasyarakat. Ada 6 unsur komunikasi. Yang pertama ada pengirim, yang kedua ada ide, yang ketiga ada encoding, yang keempat ada saluran komunikasi, yang kelima ada penerima, dan yang terakhir ada umpan balik. Tujuan komunikasi yang pertama ada untuk menyampaikan informasi, yang kedua sebagai bentuk interaksi dengan orang lain, yang ketiga untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan akan sesuatu hal. Jadi melalui komunikasi nantinya akan terjadi transfer ilmu antara pihak satu dan pihak lainnya. Yang keempat, untuk selalu menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Yang kelima, sebagai benteng diri agar tidak terisolasi dalam lingkungan masyarakat. Yang keenam, untuk mempelajari situasi yang terjadi. Yang ketujuh, mengubah sikap maupun perilaku. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan komunikasi insani. Apa itu komunikasi insani? Komunikasi insani adalah proses pembentukan makna di antara dua orang atau lebih. Komunikasi antar pribadi merupakan suatu proses komunikasi yang dianggap paling efektif dan prosesnya dapat dilakukan secara sangat sederhana. Para ahli komunikasi memandang komunikasi antar pribadi berpusat pada kualitas komunikasi antar partisipan. Selain efektif, komunikasi antar pribadi merupakan proses berkomunikasi yang dianggap penting dan menjadi keharusan bagi setiap insan, baik dalam organisasi formal maupun non-formal. Oleh karena itu, penting bagi semua orang untuk memiliki keterampilan berkomunikasi, tanpa dibatasi oleh jabatan, status sosial, maupun sertifikasi dalam kehidupan sosial. Jadi, apakah orang tersebut berperan sebagai penjabat, kaum profesional, maupun masyarakat awam, semuanya membutuhkan keterampilan berkomunikasi. Komunikasi antar pribadi tidak hanya terjadi dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat awam, tetapi terjadi dalam suatu organisasi. Dimensi dan karakteristik komunikasi antar pribadi. Karakteristik komunikasi antar pribadi menurut Reardon adalah dorongan berbagai faktor, dampak disengaja dan tidak disengaja, kerap berbalas-balasan, paling sedikit 2 orang, berlangsung dengan suasana bebas, bervariasi dan berpengaruh, dan menggunakan berbagai lambang dan makna. Ada beberapa sifat komunikasi antar pribadi. Yang pertama, KAP bersifat dialogis. Yang kedua, KAP melibatkan jumlah orang yang terbatas. Yang ketiga, KAP
terjadi secara spontan, yang keempat KAP bersifat terbuka, yang kelima bersifat empati, yang keenam bersifat dukungan, yang ketujuh KAP bersifat positif, dan yang terakhir KAP bersifat kesetaraan. Prinsip-prinsip komunikasi dalam komunikasi efektif. Komunikasi efektif adalah penukaran informasi, ide, dan perasaan yang menghasilkan perubahan sikap sehingga terjadinya hubungan baik antara pengirim pesan dengan penerima. 5 ukuran komunikasi efektif. Yang pertama, pemahaman, yaitu penerimaan yang cermat atas kandungan rangsangan seperti yang dimaksud oleh si pengirim pesan. Yang kedua, kesenangan. Komunikasi sebagian dilakukan untuk mencapai kesejahteraan bersama atau mempertahankan hubungan instansi. Sapaan singkat seperti apa kabar dan hey yang ditunjukkan untuk memperoleh kesenangan. Tingkat kesenangan sendiri berkaitan erat dengan perasaan kita terhadap orang lain yang berkaitan dengan kita. Yang ketiga, mempengaruhi sikap. Tindakan mempengaruhi orang lain adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Proses mengubah dan merumuskan kembali sikap atau pengaruh sikap berlangsung terus seumur hidup. Yang keempat, memperbaiki hubungan. Efektivitas komunikasi masih membutuhkan suatu psikologis yang positif dan penuh kepercayaan. Pemahaman atas motivasi orang lain juga menjadi faktor yang berpengaruh besar terhadap proses komunikasi. Yang kelima, ada tindakan. Contoh dari tindakan komunikasi tersebut yaitu komunikasi antara penjual dan calon pembeli, guru dan murid, penyuluh dan masyarakat. Tindakan-tindakan ini bisa dicapai apabila memudahkan pemahaman penerima tentang apa yang Anda harapkan, meyakinkan penerima bahwa tujuan Anda itu masuk akal, mempertahankan hubungan harmonis dengan penerima. Dimensi hubungan. Menurut Dasrun Hidayat, keberhasilan komunikasi seseorang juga dapat dilihat dari dimensi hubungan, antara lain frekuensi hubungan, intensitas hubungan, dan popularitas hubungan. Unsur-unsur pesan yang mempengaruhi komunikasi, yaitu berusaha untuk mengerti orang lain atau empathic communication. Yang kedua ada empati, ketiga menjaga kebaikan, sopan santun, sikap dan perilaku. Yang keempat, menghargai individu yang menjadi sasaran pesan. Yang kelima ada audible, dan yang terakhir humble. Persepsi dan diri dalam komunikasi. Beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi. Yang pertama, keberhasilan membangun komunikasi. Yang kedua, kesalahan persepsi. Yang ketiga, latar belakang keluarga. Yang keempat, latar belakang budaya. Dan yang kelima, kemampuan untuk berempati. Kecenderungan persepsi diri, contohnya saat kita sering menilai diri kita lebih baik dari orang lain atau self-serving bias. Yang kedua, kita paling terpengaruh dengan apa yang paling nampak atau jelas. Yang ketiga, kita sering terpaku pada kesan pertama meskipun itu salah. Yang keempat, kita cenderung menganggap orang lain sama atau berpikir sama dengan kita. Dan yang kelima, kita cenderung lebih memperhatikan kesan negatif daripada kesan positif. Beberapa faktor yang mempengaruhi komunikasi. Yang pertama, suatu perilaku yang positif ketika kita sedang menjalin hubungan baik dengan orang lain. Bisa terlihat berbeda ketika hubungan memburuk. Yang kedua, terkadang menilai orang yang lebih dekat dengan kita secara positif dibanding menilai orang lain yang tidak dekat dengan kita. Yang ketiga, pengalaman kita di masa lampau akan membentuk atau mempengaruhi persepsi kita di masa depan. Dimensi empati. Yang pertama, kemampuan memandang dari sudut pandang orang lain. Yang kedua, merasakan apa yang orang lain rasakan. Yang ketiga, peduli akan penderitaan orang lain, bukan sekedar berpikir dan merasakan. Perbedaan empati dan simpati. Jika simpati berarti merasa kasihan akan penderitaan orang lain, sementara empati turut merasakan penderitaan orang lain. Saya akan mempresentasikan tentang teori komunikasi verbal dan non-verbal. Yang pertama, komunikasi verbal. Ada 3 teori yang menjelaskan kemampuan manusia untuk mempelajari bahasa. Antara lain, yang pertama A. Teori operant conditioning. Menurut teori ini, anak-anak mempelajari bahasa dari lingkungan melalui 3 proses. 1. Asosiasi, yaitu melazimkan suatu bunyi dengan objek tertentu. 2. Imitasi, yaitu menirukan pengucapan dan struktur kalimat yang didengar. 3. Peneguhan, merupakan ungkapan kegembiraan yang dinyatakan ketika anak mengucapkan kata-kata itu dengan benar. Yang B.
Teori kognitif. Menurut Noam Chomsky, menurutnya kemampuan bahasa seorang adalah bawaan dari lahir. C. Mediating teori dari Charles Osgood yang berpendapat bahwa kemampuan berbahasa manusia adalah kombinasi dari dorongan internal dan eksternal individu. Adapun jenis-jenis bahasa verbal. Komunikasi verbal dapat dikategorikan lagi menjadi dua, yaitu 1. Komunikasi verbal dalam kategori vokal termasuk bahasa lisan. 2. Komunikasi verbal yang non vokal melibatkan komunikasi tertulis atau komunikasi yang ditransmisikan melalui bahasa-bahasa tanda atau yang biasa disebut rambu lalu lintas, bahasa tangan, dan lain-lain. Kemudian ada unsur bahasa. Bahasa dapat lagi menjadi beberapa unsur, antara lain A. Fonologi, studi mengenai bahasa ucapan. B. Sintaksis, studi mengenai pola dan aturan dari tanda dan bahasa. C. Semantik, studi mengenai makna dari tanda dan bahasa. D. Pragmatis, studi mengenai bagaimana manusia menggunakan bahasa dan dampak dari penggunaan tersebut pada masyarakat. Yang selanjutnya, saya akan membahas apa itu komunikasi nonverbal. Menurut Ray Birdwhistell mengatakan hanya 30-35% komunikasi manusia dilangsungkan melalui kata-kata dalam tanda kurung verbal, dan selebihnya dengan cara nonverbal. The Letters menyebutkan 6 alasan penting dari pesan nonverbal, yaitu 1. Faktor nonverbal sangat menentukan makna dalam KAP. 2. Lebih cermat dalam penyampaian perasaan dan emosi. 3. Mempunyai fungsi metakomunikatif. Dan 4. Lebih efisien dibanding verbal. Metakomunikasi dalam komunikasi nonverbal. Menurut George Batson, komunikasi mengenai komunikasi dapat mengacu mengenai komentar atau pesan yang ditujukan mengenai cara berkomunikasi dengan orang lain. Contohnya, aku gak seneng sama cara kamu ngomong. Lalu ada juga yang bertanya gimana liburannya, kemudian menjawab oke kok. Contohnya dia menjawab dengan sambil bermuka masam. Fungsi komunikasi nonverbal ada 5. Yang pertama, repetisi, yaitu mengulang kembali gagasan yang telah disampaikan secara verbal. Contohnya, setelah memberikan pesan mengenai penolakan, ia menggeleng-gelengkan kepala. 2. Substitusi, menggantikan lambang verbal. Contohnya, untuk mengganti kata iya dan tidak cukup dengan mengangguk atau menggeleng. Yang ketiga, komplement, melengkapi dan memperkaya pesan verbal. Contohnya, ekspresi memelas seseorang saat menceritakan kepedihan hidupnya. 4. Kontradiksi, memberikan makna yang kontradiktif dengan pesan verbalnya. Contohnya yaitu mengaku tidak takut, tapi raut wajahnya menunjukkan ketakutan. Yang kelima, aksentuasi, menegaskan pesan nonverbal. Contohnya dengan berbicara memukul meja saat sedang marah. Untuk yang selanjutnya, ada jenis-jenis bahasa nonverbal. Yang pertama, body language, berbicara mengenai pergerakan fisik. Studi ini mengaplikasikan prinsip linguistik tradisional pada tubuh secara keseluruhan atau bagian tubuh yang spesifik, terutama wajah, tangan, jemari. Ini juga berbicara mengenai postur tubuh, mata, ekspresi wajah. 2. Haptics, berbicara mengenai sentuhan sebagai elemen dari komunikasi.
Sentuhan ini berarti tipe dari sentuhan tersebut dan juga frekuensi serta intensitas sentuhan. Seperti halnya komunikasi nonverbal lain, haptik sangat bergantung dengan budaya seperti contoh kontak modern atau tinggi yang berada di benua Amerika ataupun Eropa. Yang kedua, kontak rendah yang berada di benua Asia. Yang ketiga, penampilan. Penampilan adalah berbicara mengenai peran penampilan dalam berkomunikasi. Contohnya seperti penggunaan fashion, perhiasan, dan aksesoris lainnya. Yang keempat ada environment, melibatkan ruang fisik dalam komunikasi seperti lebar ruangan, warna, dan kemudahan akses. Yang kelima, artefak, melibatkan objek-objek tertentu sebagai unsur komunikasi seperti lukisan dan vas bunga. Yang keenam, oltifak, aspek komunikasi nonverbal yang melibatkan bau seperti penggunaan parfum, masakan, dan lain sebagainya. Komunikasi kelompok kecil atau small group communication yang artinya adalah sebuah komunikasi yang berjalan secara langsung atau tatap muka karena antara komunikator dan komunikan ini saling diada di situasi yang sama sehingga mereka dapat saling berhadapan dan saling melihat. Dan para anggota pun dapat berinteraksi secara lebih intens. Lalu apa saja keuntungan kita dalam komunikasi grup kecil ini? Yang pertama adalah tercapainya tujuan secara kompleks dan lebih baik daripada pekerjaan secara individual karena banyak berbagai pendapat dari masing-masing anggota kelompok sendiri. Yang kedua adalah efisiensi waktu yang dapat dikerjakan karena kita dapat membagikan tugas masing-masing antara satu dan yang lainnya. Lalu saat berkomunikasi kelompok kecil ini, apakah ada sebuah konflik yang akan terjadi? Tentunya pasti tetap ada dalam suatu konflik pada grup kelompok kecil ini, yang antara lain adalah yang pertama adalah pseudo konflik, yang artinya adalah karena adanya individu yang mengetahui tujuannya, tetapi karena komunikasi yang kurang baik, penyampaiannya kurang baik, jadi akan menyumbat atau penghambatan atau memperlambatan suatu tujuan yang akan dicapai. Kedua adalah konflik sederhana yang biasanya terjadi karena masing-masing dua individu yang saling sadar akan tujuan dan saling sadar akan mencapai tujuannya, tetapi mereka tidak mampu untuk mencapainya sehingga mereka gagal dalam mencapai tujuannya. Tetapi mereka tidak menghalangi temannya untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Yang ketiga adalah konflik ego yang biasanya terjadi pada individu yang defensif yang mereka pikir diserang secara pribadi. Lalu apakah adanya konflik dalam suatu komunikasi kelompok kecil ini? Tentunya pasti ada di masing-masing sebuah kelompok maupun kelompok kecil sekaligus. Yang pertama adalah adanya anggota yang tidak mau bersabar antara anggota satu dan yang lainnya. Yang kedua adanya ide yang diserang duluan sebelum direalisasikan. Yang ketiga adalah adanya anggota yang tidak mau atau menolak untuk berkompromi dan lebih beregois untuk mempertahankan pendapatnya sendiri tanpa mau mendengarkan pendapat dari anggota yang lain. Lalu bagaimana cara suatu kelompok kecil menghadapi suatu konflik, suatu masalah yang terjadi di kelompok mereka? Akan terbentuknya sebuah grup T yang artinya adalah ilusi kesepakatan untuk meminimalisir suatu konflik atau masalah yang terjadi di grup kelompok kecil mereka tanpa menganalisis, mengevakuasi ide secara kritis. Menurut Ronald B. Adler di dalam bukunya, ada 3 jenis kelompok kecil yang dibagi. Yang pertama adalah grup kelompok belajar, kedua ada grup kelompok pertumbuhan, yang ketiga adalah grup kelompok pemecahan masalah. Yang pertama ada kelompok belajar,
yang tidak bisa dihubungkan terus dengan suatu pendidikan yang ada di sekolah. Namun kelompok belajar ini dapat dihubungkan seperti grup musik, grup belajar musik, grup belajar bela diri, grup belajar acting, atau grup belajar lainnya yang bertujuan untuk penambahan informasi, pengetahuan, dan serta kemampuan masing-masing anggotanya. Yang kedua ada kelompok pertumbuhan yang adanya prihatinan terhadap suatu masalah anggotanya, seperti grup kelompok bimbingan perkawinan, grup bimbingan penyadaran, yang sehingga membuat tujuannya untuk menimbulkan suatu rasa kepercayaan diri untuk suatu anggotanya, masing-masing anggotanya. Yang ketiga adalah grup pemecahan masalah, yang artinya grup ini berkonsentrasi pada suatu konflik atau suatu masalah yang dialami oleh anggotanya secara individual. Dan grup ini dapat mensupport atau memberi semangat untuk individual ini untuk tetap memecahkan suatu masalahnya sehingga terselesaikan semua secara baik dan benar. Lalu yang terakhir ada dinamika grup. Dalam komunikasi kelompok kecil ini adanya dinamika grup yang artinya adalah suatu proses untuk meningkatkan nilai-nilai dalam kelompok. Metode ini yang artinya yang semula kelompok individu atau bekerja secara individu yang menjadi suatu grup kelompok yang menjadi satu grup kelompok sehingga kita dapat mencapai satu tujuan, satu norma, satu cara pencapaiannya. Dan tujuan ini juga sudah disepakati oleh masing-masing anggota dan dicapai secara bersama-sama dan secara lebih kompak dan lebih bermusyawarah. Maka adanya dinamika grup ini sehingga juga dapat meminimalisir suatu konflik dan lebih mempercepat suatu tujuan dalam komunikasi grup kecil ini. Tentunya pasti tetap ada dalam suatu konflik pada grup kelompok kecil ini, yang antara lain adalah yang pertama adalah pseudo konflik, yang artinya adalah karena adanya individu yang mengetahui tujuannya, tetapi karena komunikasi yang kurang baik, penyampaian yang kurang baik, jadi akan menyumbat atau penghambatan atau memperlambatan suatu tujuan yang akan dicapai. Kedua adalah konflik sederhana yang biasanya terjadi karena masing-masing dua individu yang saling sadar akan tujuan dan saling sadar akan mencapai tujuannya, tetapi mereka tidak mampu untuk mencapainya sehingga mereka gagal dalam mencapai tujuannya. Tetapi mereka tidak menghalangi temannya untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Yang ketiga adalah konflik ego yang biasanya terjadi pada individu yang defensif yang mereka pikir diserang secara pribadi. Lalu apakah adanya konflik dalam suatu komunikasi kelompok kecil ini? Tentunya pasti ada di masing-masing sebuah kelompok maupun kelompok kecil sekaligus. Yang pertama adalah adanya anggota yang tidak mau bersabar antara anggota satu dan yang lainnya. Yang kedua adanya ide yang diserang duluan sebelum direalisasikan. Yang ketiga adalah adanya anggota yang tidak mau atau menolak untuk berkompromi dan lebih beregois untuk mempertahankan pendapatnya sendiri tanpa mau mendengarkan pendapat dari anggota yang lain. Lalu bagaimana cara suatu kelompok kecil menghadapi suatu konflik, suatu masalah yang terjadi di kelompok mereka? Akan terbentuknya sebuah grup T yang artinya adalah ilusi kesepakatan untuk meminimalisir suatu konflik atau masalah yang terjadi di grup kelompok kecil mereka tanpa menganalisis, mengevakuasi ide secara kritis. Menurut Ronald B. Adler di dalam bukunya, ada 3 jenis kelompok kecil yang dibagi. Yang pertama adalah grup kelompok belajar, kedua ada grup kelompok pertumbuhan, yang ketiga adalah grup kelompok pemecahan masalah. Yang pertama ada kelompok belajar yang tidak bisa dihubungkan terus dengan suatu pendidikan yang ada di sekolah. Namun kelompok belajar ini dapat dihubungkan seperti grup musik, grup belajar musik, grup belajar bela diri, grup belajar acting, atau grup belajar lainnya yang bertujuan untuk penambahan informasi, pengetahuan,
dan serta kemampuan masing-masing anggotanya. Yang kedua ada kelompok pertumbuhan yang adanya prihatinan terhadap suatu masalah anggotanya seperti grup kelompok bimbingan perkawinan, grup bimbingan penyadaran yang sehingga membuat tujuannya untuk menimbulkan suatu rasa kepercayaan diri untuk suatu anggotanya, masing-masing anggotanya. Yang ketiga adalah grup pemecahan masalah yang artinya grup ini berkonsentrasi pada suatu konflik atau suatu masalah yang dialami oleh anggotanya secara individual. Dan grup ini dapat support atau memberi semangat untuk individual ini untuk tetap memecahkan suatu masalahnya sehingga terselesaikan semua secara baik dan benar. Lalu yang terakhir ada dinamika grup. Dalam komunikasi kelompok kecil ini adanya dinamika grup yang artinya adalah suatu proses untuk meningkatkan nilai-nilai dalam kelompok. Metode ini yang artinya yang semula kelompok individu atau bekerja secara individu yang menjadi suatu grup kelompok yang menjadi satu grup kelompok sehingga kita dapat mencapai satu tujuan, satu norma, satu cara pencapaiannya. Dan tujuan ini juga sudah disepakati oleh masing-masing anggota dan dicapai secara bersama-sama dan secara lebih kompak dan lebih bermusyawarah. Maka adanya dinamika grup ini sehingga juga dapat meminimalisir suatu konflik dan lebih mempercepat suatu tujuan dalam komunikasi grup kecil ini. Mendengarkan, pada tahun 1926 ditemukan bahwa 70% kegiatan manusia saat bangun atau tersadar digunakan untuk berkomunikasi. Bunker dan rekan-rekannya menemukan mahasiswa lebih menggunakan 53% waktu mereka saat bangun digunakan untuk mendengarkan. Jadi, diagram kegiatan manusia saat sadar atau terbangun adalah 53% untuk mendengarkan, 16% untuk berbicara, 17% untuk membaca, dan 14% untuk menulis. Lalu, apa itu pentingnya untuk mendengarkan? Menurut Flood, pada tahun 1985, dia berpendapat bahwa ada 3 bidang yang sangat memerlukan mendengarkan. Yang pertama adalah untuk keberhasilan tugas, yang kedua untuk perlindungan diri, dan yang ketiga adalah penegasan-penegasan lainnya. Yang kedua ada Fisher, pada tahun 1992, ia berpendapat bahwa mendengarkan secara selektif dapat membuat keberhasilan pada hubungan perkawinan. Jadi apa itu mendengarkan? Apa itu arti mendengarkan? Sebenarnya proses mendengarkan ini melibatkan proses yang sangat rumit sehingga melibatkan mendengar, memperhatikan, memahami, serta mengingat. Jadi mendengarkan dapat didefinisikan sebagai proses selektif yang melibatkan mendengar, memperhatikan, memahami, serta mengingat pada suatu simbol-simbol pendengaran. Lalu, apa saja itu pengertian dari mendengar, memperhatikan, memahami, serta mengingat? Yang mendengar pertama adalah mendengar. Mendengar sendiri merupakan memiliki beberapa unsur. Yang pertama adalah proses fisiologis. Proses fisiologis ini merupakan penerimaan rangsangan atau aura stimuli. Yang kedua adalah proses pengurutan suara ke dalam urutan atau susunan yang bermakna sehingga membentuk suatu kata-kata. Yang ketiga adalah pembentukan kata-kata sehingga dapat terbentuk suatu bahasa. Yang kedua ada perhatian. Perhatian sendiri merupakan yang bisa kita artikan bahwa memusatkan semua perhatian kita pada rangsangan tertentu. Contohnya saat kita berada di sebuah keramaian dan kita sangat bingung untuk bicara dengan siapa, tetapi kita mencoba memusatkan perhatian kita kepada satu teman kita, jadi kita berbicara dengan teman kita sehingga dapat terbentuklah suatu perhatian karena kita dapat memusatkan semua perhatian kita kepada teman kita atau suatu objek tertentu yang kita pilih. Yang ketiga ada memahami. Memahami ini adalah suatu proses pemberian makna pada suatu kata yang kita dengar sehingga sesuai dengan makna apa yang disampaikan oleh pengirim pesan. Proses memahami ini sendiri dapat dihubungkan dengan pengalaman dari masa lalu sehingga kita kadang-kalanya boleh menolak ketimbang untuk menerima pesan tersebut.
Yang keempat adalah mengingat. Mengingat sendiri adalah suatu proses penyimpanan informasi atau memori yang dapat kita peroleh kembali. Memori sendiri dibagi menjadi dua, yaitu memori jangka panjang dan jangka pendek. Perbedaan keduanya ini dapat dibedakan karena adanya pelatihan dan pengulangan. Itu adalah tadi definisi-definisi dari suatu proses mendengarkan. Lalu berapa saja macam dalam mendengarkan? Yang pertama adalah mendengarkan yang menyenangkan, yang biasanya digunakan saat mendengarkan musik, mendengarkan film, bersosialisasi. Yang kedua adalah mendengarkan secara diskriminatif, yang artinya mendengarkan secara serius, yang biasanya digunakan saat mendengarkan dosen atau guru yang sedang menerangkan di kelas. Yang kedua ada biasanya digunakan pada suatu rapat yang kita harus terfokuskan pada pembicara. Yang ketiga ada proses mendengarkan secara empati, yang artinya adalah menunjukkan rasa simpati kepada pembicara yang biasanya diawali dengan simbol refleksi. Yang keempat adalah mendengarkan secara kritis, yang artinya mendengarkan dengan kecurigaan-kecurigaan dengan informasi yang kita dapatkan. Hubungan interpersonal itu ada banyak sekali. Yang pertama, kontak adalah sebuah hubungan di mana orang-orang menjadi sadar akan keberadaan satu sama lain. Kedua, ada keterlibatan. Pada tahap berikutnya, orang-orang lebih terlihat satu sama lain, membentuk ikatan persahabatan yang ringan. Ini terdiri dari dua tahap, mutualitas dan pengujian. Ketiga, ada keakraban. Pada tahap ini, hubungan berada pada titik terdalam dan paling berkomitmen. Yang keempat adalah kemunduran. Saat hubungan berkembang dan kenyataan menggigit, masalah mungkin akan muncul karena menguji komitmen jangka panjang yang telah dibuat setiap orang. Yang kelima adalah keburukan. Bahkan tanpa kerusakan besar, ikatan yang awalnya kuat dapat terkikis karena gairah hubungan awal memberi jalan pada kehidupan sehari-hari yang membosankan. Hidup bersama atau hanya bertemu terlalu sering dapat mengakibatkan semakin sedikitnya yang bisa dikatakan. Keakraban dapat menimbulkan rasa jijik yang merupakan prediktor utama kehancuran hubungan. Yang keenam adalah memperbaiki. Ketika kerusakan terjadi, semua belum tentu hilang, dan jika orang ingin hubungan itu berlanjut, maka ada kesempatan untuk diperbaiki. Yang terakhir, yang ketujuh adalah pemutusan. Akhirnya di beberapa titik hubungan dapat bubar atau mungkin kembali ke tingkat yang lebih platonis. Dan bab yang kedua adalah jenis-jenis hubungan interpersonal. Jenis-jenis hubungan interpersonal diklarifikasikan berdasarkan konteks dan rasionalisme interaksi hingga jenis harapan bersama antara komunikator. Beberapa jenis hubungan interpersonal yang umum adalah: 1. Pertemanan, itu adalah hubungan platonis. Kedua, keluarga dan kerabat, itu adalah hubungan santai. Ketiga, hubungan profesional, itu adalah persaudaraan dan cinta, itu adalah kenalan. Kemudian menikah, itu termasuk kategori lain-lain. Yang ingin saya jelaskan yang pertama adalah 1. Pertemanan. Teori pertemanan menekankan konsep sebagai asosiasi yang dipilih secara bebas di mata individu, mengembangkan landasan berpikir dan berperilaku yang mana sama ketika mereka memasuki hubungan dengan masukan cinta, timbal balik atau kepercayaan, rasa hormat dan menerima tanpa syarat satu sama lain. Yang kedua adalah jenis hubungan interpersonal yang melingkupi keluarga dan kerabat. Pola komunikasi keluarga menetapkan peran dan mengidentifikasi serta memungkinkan pertumbuhan pribadi dan sosial setiap individu. Yang ketiga adalah hubungan profesional. Individu yang bekerja untuk organisasi yang sama dikatakan memiliki hubungan profesional dan disebut rekan kerja. Rekan kerja mungkin atau mungkin tidak menyukai satu sama lain. Yang keempat adalah cinta. Sebuah hubungan intim informal yang ditandai dengan gairah, keintiman, kepercayaan, dan rasa hormat disebut cinta. Dan jenis hubungan interpersonal yang terakhir adalah perkawinan. Perkawinan adalah suatu hubungan intim yang formal atau hubungan jangka panjang di masa dua individu memutuskan untuk menikah dan tinggal bersama seumur hidup setelah saling mengenal dengan baik. Dari jenis-jenis hubungan interpersonal yang telah saya sebutkan tadi, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan yang lebih mendalam. Yang pertama adalah hubungan platonis, hubungan antara dua individu tanpa merasakan hasrat seksual satu sama lain disebut hubungan platonis. Yang kedua adalah hubungan santai. Dalam hubungan ini, individu biasanya mengembangkan hubungan yang secara eksklusif, tidak memiliki cinta timbal balik. Yang ketiga adalah persaudaraan. Dalam hubungan ini, individu berkomitmen untuk melakukan perbuatan baik sesama anggota atau orang.
Dan yang terakhir adalah kenalan. Kenalan adalah hubungan di mana seseorang hanya dikenal oleh seseorang melalui perkenalan atau beberapa interaksi. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.